Sambil menunggu mungkin rekan-rekan yang lain join, boleh kita cek sound dulu ya, Bapak Ibu. Eh, Coba saya cek dulu, bisa cek nggak ya? Oh ya, kebetulan bisa cek. Eh, kita mau cari tahu dulu nih Bapak Ibu ini hadir dari mana saja. Nah, biasa kan kalau ditanya itu dari unit mana gitu ya, atau dari kantor mana, atau dari kota mana gitu. Nah, sekarang kita mau coba Bapak Ibu dari kelurahan mana gitu. Apakah Bapak Ibu tahu dari kelurahan mana gitu ya? Boleh ditulis di chat ya, Bapak Ibu dari kelurahan mana gitu, lokasi sekarang ya. Mungkin teman-teman yang lain juga lagi di jalan ya buat join. Oh, kelurahan Tuwele ya, di mana nih? Harus di googling nih nampaknya. Baru dengar. Kelurahan Bastiong dari Mbak Mita. Oke, coba kita cek juga ya narasumber kita apakah sudah hadir. Selamat pagi Bapak Antonius Alvari. Apakah Bapak sudah hadir di Zoom kita, Pak? Selamat pagi Pak, Pak Hesron sudah hadir. Ah, Terdengar ya suara saya Pak? siap, sangat terdengar dengan jelas Bapak. Terima kasih Pak Baik sudah Pak, hadir lebih awal Pak. terima kasih Pak. Oke, kalau di komputer saya jam sudah menunjukkan 7.47 nih Pak. Jadi bagaimana kesediaan narasumber kita? Apakah bisa kita mulai nih Pak? Boleh Pak, bisa Pak. Ya, terima kasih Bapak. Baik rekan-rekan Guardians, sebelum kita mulai, mari kita cek kesiapan dulu ya. Seperti yang disarankan, akan ada sesi praktik langsung. Nah, jadi saya ingin tahu nih, seberapa siap nih para pejuang cyber kita. Saya akan luncurkan hmm, semacam polling lah ya, tapi di chat saja. Jadi hmm, pollingnya saya ketik di chat, pertanyaannya seperti ini. Saya copy dulu. Nah ini. Jadi apakah Anda atau Bapak Ibu sudah install virtual mesin kali Linux atau sejenisnya? Jawabannya A, sudah siap tempur. B, belum. Saya akan menyimak materi saja. C, ada kendala saat proses. Nah, silakan nih Bapak Ibu di jawab kolom komentar saja ya, kolom chat. Jadi nantinya, oh B, ya belum install nih. Pak Chandra atau Bu Chandra nih ya. Pak Sony, B. Oh, ada yang A juga nih. Oke, terima kasih nih Bapak Ibu rekan yang sudah isi. Luar biasa ya. Sebagian besar sih rasanya mungkin tidak chat tapi udah siap tempur nampaknya. Kemudian hmm, nantinya kan ini akan membantu narasumber kita ya. Bagi yang ada kendala atau akan menyimak saja, jangan khawatir. Kenapa? Karena ilmunya dijamin tetap daging semua ya. Oke, sekarang kita lakukan pemanasan lah dikit ya sebelum kita nanti ke materi. Saya ada pertanyaan juga nih. Nanti Bapak Ibu cukup jawab mitos atau fakta ya gitu. Jadi yang pertama, ini nggak banyak juga sih, cuma dua pertanyaan saja. Jadi yang pertama, saya copy dulu. Oke, ini dia. Pertanyaannya, hacker dan cracker itu artinya sama saja. Mitos atau fakta? Silahkan Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, rekan-rekan semua, mitos atau fakta nih, hacker dan cracker itu artinya sama saja gitu. Saya tunggu mungkin 15 detik kali ya. Nanti saya kopas jawabannya. Tapi rasanya sih para Guardians ya udah tahu lah ya gitu. Nanti saya kopas juga jawabannya.
Mitos ya dari Pak Edgar ya, Pak Tatang juga untuk mitos, Pak Endro juga mitos. Oh, nampaknya nggak ada Pak Tan ya. Oke, udah 15 detik nampaknya saya kasih jawabannya. Jawabannya adalah mitos. Betul sekali ya. Jadi hacker itu dia etis, tapi memang ada juga yang hacker tujuannya lain ya. Seperti yang kita pelajari, kita akan mencari celah keamanan untuk tujuan perbaikan. Sedangkan kalau cracker sifatnya destruktif ya. Nah, saya rasa di MovCG semuanya calon hacker yang baik lah. Oke, pertanyaan kedua nih, yang terakhir nih. Ini mengenai incognito browser nih. Mungkin Bapak Ibu sering juga pakai ya. Saya juga sering pakai. Oke, pertanyaannya menggunakan mode incognito di browser ya. Apakah membuat kita 100% anonim gitu? Mitos atau fakta nih? Saya tunggu 15 detik lagi ya Bapak Ibu jawabannya. Oke, mitos ya. Oh, Bang Erlangga nih, mitos. Terima kasih, Bang. Pak Chandra, mitos semua nampaknya. Oke, kita spill jawabannya ya. Jawabannya adalah betul, mitos. Nah, tepat sekali ya, karena memang browser ini cuma mencegah menyimpan riwayat ya, tapi aktivitas lainnya itu masih kelihatan sama jaringan kantor ya, atau penyedia internet atau ISP ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, sangat antusias nampaknya ya. Eh, harusnya sih udah panas nih. Udah beberapa pertanyaan. Oke, kita ada pantun sedikit nih Bapak Ibu. Beli server jangan yang abal-abal. Nanti datanya mudah diretas. Pagi ini kita semua berkumpul belajar cari celah keamanan sampai tuntas. Nah, bisa tepuk tangan virtual Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan dan para pegawai, serta seluruh cyber guardians yang saya banggakan. Selamat datang di acara yang telah kita nantikan bersama, yaitu workshop perdana Ministry of Finance Cyber Guardians, Basic Penetration Test, apa yang bisa saya lakukan untuk memulai. Perkenalkan, saya Hesron Ginting, yang akan memandu jalannya petualangan kita dalam mengupas dasar-dasar penetration testing hingga pukul 9 nanti. Kemudian agar workshop kita berjalan lancar, izinkan saya menyampaikan beberapa tata tertib. Mohon kepada peserta untuk berkenan menonaktifkan mikrofon selama sesi materi. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung tulis di kolom chat atau gunakan fitur raise hand pada sesi tanya jawab. Dan yang terpenting, sertifikat akan disediakan oleh panitia bagi yang mengikuti acara hingga selesai. Oke, sebagai acara pembuka, di tahun ini adalah workshop pertama gitu ya. Nah, workshop ini adalah gerbang dari serangkaian program penguatan kapasitas yang telah disiapkan oleh MovCG. Nah, untuk memberikan gambaran yang lebih utuh, marilah kita simak bersama penjelasan singkat dari perwakilan panitia yang akan dibawakan oleh, saya cek dulu ya agar tidak salah sebut gitu. Oke, yang akan membawakan adalah Bapak Anggata Mahendra, Head of Research and Education MovCG, atau Pak Agung Nugroho, Wakil Ketua MovCG yang memberikan pengantar. Nih, kepada Bapak-Bapak nih, dipersilahkan. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu rekan-rekan Cyber Guardian di Kemenkes sekalian, gitu ya. Mewakili pagi ini sebenarnya Pak Anggata ya, namun beliau berhalangan. Mewakili beliau. Nah, ini kami dari Mimin MovCG gitu ya. Nah ini kita mau buka program baru gitu ya, sekaligus juga untuk apa namanya
menyambut kemerdekaan RI kita deliver program baru dari MOF4G, kita buka program untuk workshop gitu ya. Nah ini apa sih bedanya gitu ya untuk workshop ini dengan sharing session yang biasa kita lakukan, yang sudah rutin kita lakukan gitu ya. Nah ini kita mau coba gitu ya. Kalau kemarin untuk yang di program sharing session kita lebih dengan topik yang lebih luas gitu ya. Sifatnya juga untuk membuka atau membuka diskusi atau menginspirasi untuk ke teman-teman. Nah ini kita coba untuk kita deliver semacam pembahasan untuk tema yang lebih spesifik, kemudian pembahasannya lebih mendalam, atau yang memang butuh untuk semacam ada teknikalnya gitu ya. Sehingga nanti ada semacam hands on-nya, kemudian ada dari pemateri menyampaikan cara-cara seperti apa. Nah ini yang coba kita garap gitu ya. Nah ini memang baru bisa sekarang gitu ya. Baru bisa kita rancang untuk yang pertama ini di bulan Agustus ini gitu ya. Nanti ditunggu aja gitu ya. Nanti kita lihat respon, masukan, usulan dari teman-teman, kita harapkan banget gitu ya untuk keberlangsungan program ini. Apakah ini memang layak untuk diteruskan? Kalau dari teman-teman respon positif, ada banyak yang nyampein usulan, nanti kita deliver lagi untuk program workshop berikutnya gitu ya. Dan terutama kita juga sangat mengharapkan masukan dari teman-teman gitu ya. Kira-kira kalau untuk workshop ini tema apa sih gitu ya yang paling dibutuhkan oleh teman-teman gitu ya? Sebagai cyber guardian Kemenkyu butuh skill apa, butuh pemahaman yang mendalam tentang topik apa, nanti coba kita jembatani. Kita coba susun programnya, kita carikan pemateri yang mumpuni memang di bidang itu sehingga nanti bisa memenuhi kebutuhan rekan-rekan sekalian. Mungkin itu untuk dari kami, dari Mimin MOF4G gitu ya. Harapan kami semoga ini nanti memang benar-benar bisa memenuhi kebutuhan teman-teman dalam rangka pengembangan untuk skill sebagai cyber guardian. Kami kembalikan ke Mas Isron. Terima kasih. Yap, terima kasih Pak Agung atas penjelasannya. Semoga ini semakin memantapkan semangat kita untuk terus belajar dan berkontribusi. Selanjutnya, rekan-rekan Guardians, kini tiba saatnya kita menyambut narasumber kita nih. Beliau bukan hanya teoritisi, namun seorang praktisi yang sehari-hari berhadapan langsung dengan tantangan keamanan cyber di salah satu unit vertikal yang unit vital Kementerian Keuangan. Beliau adalah Bapak Antonius Alvari, seorang cyber security analyst dari Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan BJPB. Keahlian beliau dalam berburu celah kerentanan akan kita saksikan bersama pagi ini. Kita pantau sebentar. Jalan-jalan mencari kerentanan ditemukan di dalam aplikasi. Mari kita dengan inilah dia sang ahli penguji penetrasi. Kepada Bapak Antonius Alvari, panggung virtual ini kami serahkan sepenuhnya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Hesron. Terima kasih juga Pak Agung. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Siap, sudah Bapak. Baik. Ya. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Anton. Di sini akan membawakan materi tentang penetration testing, di mana kalau kita lihat sedikit subjudulnya ya Bapak Ibu tentang apa yang bisa saya lakukan untuk memulai. Oke. Dan sedikit disclaimer ya Bapak Ibu, dan menekankan kembali bahwa ini merupakan materi yang sifatnya ofensif atau menyerang seperti itu Bapak Ibu. Dan ini bisa jadi pedang bermata dua seperti itu Bapak Ibu. Di mana kalau kebutuhannya adalah untuk mengecek sistem ataupun website kita, dan tapi ternyata disalahgunakan dengan tidak baik, bisa saja menjadi alat ataupun ilmu untuk menyerang aplikasi-aplikasi baik internal ataupun eksternal yang bisa merugikan banyak pihak.
Jadi harapannya dari materi ini secara teori ataupun secara praktik nanti silahkan digunakan dengan bijak dan sesuai dengan kebutuhan yang tidak melanggar hukum. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Di mana sebenarnya ini baru slide ketiga ya Bapak Ibu, tapi udah mulai terima kasih atau udah memunculkan terima kasih aja sesuai seperti biasanya slide terakhir. Tapi di sini saya mengucapkan terima kasih karena sudah disambut dengan baik dan diberikan kesempatan ya Bapak Ibu. Dan untuk berkontribusi, untuk berbagi, dan siogianya ketika berbagi seperti ini bukan berniat untuk menggurui ya Bapak Ibu, tapi memang niat untuk berbagi. Dan ketika saya berbagi pun saya belajar banyak, entah itu dari sisi teknis ataupun dari sisi sosial, seperti itu Bapak Ibu. Perkenalkan sekali lagi Bapak Ibu, saya Anton, biasa berkutat di bidang IT dan juga security lebih khususnya, dan gemar untuk membahas mengenai security dan update-update-nya terkini seperti itu Bapak Ibu. Dan di sini kita akan coba bawakan materi ini yang lebih santuy tapi tetap sopan seperti itu Bapak Ibu. Ini sedikit gambaran atau sedikit outline dari kegiatan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu, di mana kita memahami cybersecurity, kita recall lagi kita atau yang baru join dari ke MOFCIGI, kita recall lagi ilmu ataupun ingatan kita mengenai cybersecurity dan kita lihat framework cybersecurity dan kita cek apa dan di mana letak pentest itu berada. Kemudian kita masuk ke dalam teori dan akan kita masuk ke praktik Bapak Ibu. Harapannya nanti jika sudah ada yang selesai melakukan download dan melakukan install VirtualBox dan juga Kali Linux yang sudah disiapkan tadi, nanti kita bisa langsung praktik. Baik Bapak Ibu, seperti biasa dibukakan dengan yang namanya kenapa sih mesti paham siber dan keamanannya? Karena kita lihat Bapak Ibu, hampir semua aspek hidup berbasis digital. Bahkan siapa sih di sini Bapak Ibu yang pagi hari ataupun kesehariannya tidak menggunakan handphone dan handphonenya tidak terhubung ke internet seperti itu, dimana kalau kita biasanya dan seharusnya ya memang ketika bekerja juga karena tuntutan dari pekerjaan sudah terkoneksi dengan internet dan komunikasi melalui yang namanya internet seperti itu Bapak Ibu. Dan banyak juga layanan-layanan publik dan juga website kita seperti itu misalnya memang terhubung secara publik melalui internet dan bisa diakses oleh masyarakat melalui internet. Dan memang intinya adalah siber dan internet seperti itu Bapak Ibu. Dan ketika kita lihat semakin digital, semakin dia bisa diakses melalui internet, maka semakin besar pula risiko keamanannya. Dan ini kita bisa lihat Bapak Ibu dengan memiliki website, aplikasi, ataupun sistem yang begitu besar, kita membawa nama organisasi yang besar, kita lihat lagi bahwa serangan itu tidak dilakukan dari individu iseng saja, tidak dilakukan oleh individu saja, tapi bisa kelompok, bisa organisasi yang memang tujuannya untuk merusak. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang pernah dengar istilah EPT. EPT dari lagu seperti itu, tapi di sini kita lihat EPT di sini Advanced Persistent Threat. Nanti kita akan coba bahas lagi. Dan kemudian di sini kita lihat Bapak Ibu dengan adanya regulasi tentang data, perlindungan data, dan kita lihat juga di sini adanya kehilangan kepercayaan apabila terjadi kehilangan data. Kehilangan kepercayaan kita berhubungan juga dengan namanya reputasi yang hancur. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Kalau itu kita lihat by mungkin konsep secara umum ya Bapak Ibu, kita lihat juga by data. Di sini ada laporan yang dikeluarkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara BSSN mengenai anomali trafik Bapak Ibu. Anomali trafik di dalam laporan ini dikeluarkan oleh BSSN, oleh Direktorat Operasi Keamanan Siber ya Bapak Ibu. Ada kita lihat anomali trafik ini yang bisa berdampak
pada penurunan performa, perangkat dan jaringan, pencurian data sensitif, hingga perusakan reputasi. Kita lihat jumlahnya Bapak Ibu. Ini rekap dari laporan yang dibuatkan di 5 tahun terakhir. Ada 495 juta di tahun 2020. 2021 ada 1,6 miliar ya Bapak Ibu. Lalu ada 976 juta anomali trafik, dan kemudian ada 400 juta, lalu ada 300. Kalau kita jumlah ada 3,8 miliar lah, seperti itu. Lalu Bapak Ibu kita lihat atau kita cek lagi, kita baca di laporan ini dan kita pahami lagi bahwa ternyata memang trafik anomali ini belum tentu serangan. Kenapa belum tentu serangan? Karena ada memang beberapa informasi ataupun beberapa trafik yang senyatanya atau aslinya itu adalah legal, tapi memang by rules, dengan rules yang ada di parameter keamanan, diindikasikan sebagai anomali. Dan di situ perlu dicek lagi apakah itu benar sebagai serangan atau sebagai false positif. Nah, kita lihat Bapak Ibu, selain daripada anomali trafik tersebut, kita lihat bahwa di tahun lalu, 2024, ada sebanyak 1.931 kerentanan berdasarkan hasil ITSA. Kalau kita cek di laporan ini Bapak Ibu, landscape keamanan siber, ITSA itu bisa dibilang seperti pentest Bapak Ibu, seperti pentest yang dilakukan pada 462 aplikasi objek ITSA di 131 instansi. Bayangkan Bapak Ibu, dari 462 aplikasi yang dicek ataupun diuji, masih ada 256 kerentanan kritikal. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu di sini ada kritikal, high, medium, low, dan info. Itu merupakan tingkatan dari keparahan sebuah kerentanan yang ditemukan Bapak Ibu. Jadi kita lihat bahwa ada kritikal. Kalau ketemu kritikal berarti ini dampaknya sangat membahayakan, bisa berakibat fatal. Baik dari sisi teknisnya adalah seperti bisa mengakibatkan servernya dibobol, bisa mengakibatkan database-nya ditarik dan dicuri orang, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian semakin turun, high, medium, low, dan info. Kita lihat Bapak Ibu, top 5 kerentanannya. Information disclosure, insecure direct object reference, cross-site scripting, weak password policy, dan broken access control. Bapak Ibu di sini mungkin sambil interaktif ya Bapak Ibu. Ada yang familiar dengan top 5 kerentanan ini? Kalau familiar boleh langsung dilempar aja ke kolom chat Bapak Ibu. Dan kita lihat Bapak Ibu di sini pernah dengar juga ada namanya tentang web defacement. Pernah dengar atau sering juga dengar tentang judi online yang marak juga dari sisi ini pemberantasan pengguna ataupun pemberantasan dari pemain ataupun bandar judi online. Ada juga pula namanya judi online yang disisipkan di website pemerintah. Apa Bapak Ibu familiar? Nah, ini juga merupakan salah satu dampak dari adanya kerentanan-kerentanan yang tidak kita tutup, apalagi bersifat kritikal, seperti itu Bapak Ibu. Ini mungkin sudah pernah dibahas ya Bapak Ibu. Kalau nggak salah di episode 1 MOV CG Bapak Ibu, ini sudah dibahas tentang cyber security framework. Dan juga sebenarnya pentest ini juga pernah dibahas di pertemuan-pertemuan awal, seperti itu saya cek di YouTube-nya, pernah dibahas, dan di sini mungkin sedikit perbedaannya adalah praktik. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita lihat di cyber security framework ini, kerangka kerja cyber security yang dikeluarkan oleh NIST. NIST ini adalah sebuah lembaga ya Bapak Ibu atau organisasi dari US untuk salah satunya mengeluarkan tentang cyber security. Di mana kalau kita lihat nih versi 2-nya, karena di dalam ini Bapak Ibu ada namanya govern atau tata kelola. Dan di versi 1-nya sama masih ada 5 tahapan atau 5 siklus seperti ini Bapak Ibu. Dan kita lihat di mana di awal ada namanya identify, protect, proteksi ya Bapak Ibu, kemudian deteksi,
respon, dan penanggulangan atau recover. Dan kita lihat ternyata pentest itu ataupun VA, Vulnerability Assessment, masuk ke dalam tahap identifikasi Bapak Ibu. Bapak Ibu juga mungkin familiar dengan tabel ini. Baik. Tabel ini merupakan tabel dari OWASP Top 10 atau top 10 kerentanan di website. Ini kita lihat ada tahun 2017 dan ada tahun 2021 ya Bapak Ibu. Ada sedikit pergeseran Bapak Ibu di mana tahun 2017 ada injeksi paling atas, injection. Contohnya ada SQL injection, contohnya ada cross-site scripting, ada HTML injection, dan ternyata turun di tahun 2021 ya Bapak Ibu. Turun menjadi populer yang ketiga. Dan kita lihat di sini ada broken access control. Ini merupakan akses kontrol yang rusak ya. Itu kalau diterjemahkan secara harfiah gitu ya Bapak Ibu, memang kontrol akses yang rusak. Di mana ketika saya sebagai pengguna di sebuah website, katakanlah saya punya akun di website banking Bank ABC. Nah, kemudian ketika saya login, saya bisa akses informasi mengenai nasabah lain, entah itu transaksi, entah itu nominal tabungannya, entah itu alamat identitasnya, dan lain sebagainya. Di situ seharusnya saya sebagai sesama pengguna tidak boleh mengakses informasi-informasi yang cukup sensitif seperti itu Bapak Ibu. Dan itu masuk ke dalam broken access control. Ada pula namanya cryptographic failure, ada kemudian injeksi tadi Bapak Ibu, lalu ada masuk insecure design. Ini kategori yang baru, keluar di 2021 Bapak Ibu. Lalu ada security misconfiguration, lalu dan lain sebagainya. Kita lihat bahwa kategori-kategori ini mencerminkan pergeseran fokus pada tahap desain dan juga integritas proses, di mana kalau Bapak Ibu pernah dengar juga namanya security by design, Bapak Ibu juga pernah dengar yang namanya tadi selain security by design ada pula namanya keamanan ataupun serangan pada supply chain, seperti itu. Ini juga masuk ke dalam tren di OWASP, seperti itu Bapak Ibu. Kita lihat Bapak Ibu, apa sih sebenarnya penetration testing itu? Apakah uji pena? Kalau diartikan seperti itu Bapak Ibu, kalau kita lihat secara artinya di beberapa tulisan, di beberapa literatur, dan beberapa forum mengatakan bahwa ini merupakan simulasi Bapak Ibu. Simulasi serangan siber. Jadi ketika bagaimana hacker bekerja, itu disimulasikan, dan inilah yang disebut namanya penetration testing. Baik itu ke dalam website kita, baik itu ke dalam aplikasi mobile, baik itu ke dalam jaringan, seperti itu Bapak Ibu, itu kita akan mengecek, kita melakukan identifikasi, ada nggak nih kerentanan-kerentanan, ada nggak nih celah-celah yang bisa dieksploitasi sebelum peretas asli menemukannya Bapak Ibu, atau hacker atau cracker asli menemukannya. Itu yang tujuan atau goals dari pentesting itu Bapak Ibu. Dan kita lihat juga tujuan lainnya yakni mengukur seberapa parah dampak serangan, dan tentunya agar membedakan pentest dengan hacker tadi, salah satunya mengenai adanya rekomendasi perbaikan Bapak Ibu. Terus kalau hacker tadi kita membedakan bahwa ada rekomendasi perbaikan tadi Bapak Ibu. Kita lihat juga bahwa pentest ini dilakukan dengan izin resmi, mengikuti etika dan batasan teknis tertentu, dan tentunya hasilnya dalam bentuk laporan profesional. Kemudian Bapak Ibu, dalam pelaksanaan pentest ada jenis-jenisnya. Dalam pelaksanaan pentest ada metodologi yang digunakan. Metodologi ini mengacu ataupun sebagai acuan untuk tahapan ya Bapak Ibu, tahapan
ketika akan melakukan pentest. Kita lihat metodologinya ada beberapa macam atau beberapa lembaga lah, organisasi yang mengeluarkan. OWASP juga mengeluarkan Bapak Ibu, mengeluarkan salah satunya guide untuk melakukan web security testing. Lalu ada PTES Bapak Ibu, Penetration Testing Execution Standard. Ini juga salah satu standar yang umum digunakan. Kalau kita cek juga di paper, jurnal, ataupun deskripsi teman-teman dari IT ataupun SI mungkin ya seperti itu, menggunakan metodologi-metodologi yang ada di sebelah kanan ini Bapak Ibu. Ini di sebelah kiri merupakan tampilan atau screenshot dari ResearchGate, di mana saya sangat beberapa kali ataupun sering merujuk ke ResearchGate ataupun jurnal-jurnal lainnya untuk menemukan ide-ide ataupun untuk menemukan definisi-definisi yang memang sah seperti itu Bapak Ibu. Dan kita lihat di sini ada metodologi juga namanya OSSTMM dan MITRE ATT&CK framework Bapak Ibu. Dan kalau kita lihat sebenarnya tahapannya mirip-mirip Bapak Ibu. Tahapannya mirip-mirip dan ini bisa digunakan ataupun dicek sesuai dengan kebutuhannya Bapak Ibu. Dan kita lihat di tabel ini ada namanya jenis dari pentest Bapak Ibu. Ada black box, gray box, dan white box. Di mana kita lihat sesuai penamaan warnanya ya Bapak Ibu. Black ini gelap, benar-benar nggak diberikan informasi apa-apa, cuman diberikan URL. Jadi si pentester itu cuma diberikan URL nih, URL ataupun alamat website nih, silahkan di pentest. Jadi udah si pentester akan melakukan pengecekan ataupun pengujian pada website itu dan tidak diberikan informasi apapun. Nah, berbeda dengan namanya white box ya Bapak Ibu, yang paling bawah, si pentester akan diberikan semua informasi, termasuk source code, termasuk tadi struktur, akses dari level terbawah hingga teratas. Dan itu bisa dilihat lebih ke konsep audit ya, seperti itu Bapak Ibu. Diberikan akses penuh. Nah, yang paling sering digunakan atau paling sering dilakukan adalah gray box Bapak Ibu, gray box. Ini adalah kombinasi antara black box dan juga white box. Jadi dia di tengah-tengah Bapak Ibu. Di tengah-tengah, tadi selain diberikan selain diberikan domain Bapak Ibu, kemudian dia diberikan juga akun, entah itu level paling rendah ataupun satu level di atasnya, dan diberikan informasi-informasi yang sedikit saja agar, karena memang agak sedikit memiliki ini ya Bapak Ibu, memiliki kekhawatiran bagi pengembang ataupun pemilik aplikasi untuk memberikan semua informasi kepada pihak ketiga di sisi white box. Jadi memang paling sering digunakan di gray box karena informasinya sedikit. Jadi benar-benar ya tidak benar-benar kosongan seperti itu, dan juga waktu yang dibutuhkan cukup tidak terlalu lama Bapak Ibu dan juga tidak terlalu singkat. Waktu ini adalah durasi untuk melakukan pentest. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan langsung aja di kolom chat ya Bapak Ibu. Kemudian di sini tadi kita lihat untuk membedakannya dengan hacker adalah ini ya Bapak Ibu. Di mana hacker atau tadi cracker itu sembarangan. Dan yang paling disoroti adalah tentang etika dan legalitas Bapak Ibu. Dengan adanya izin resmi dari pemilik aplikasi bahwa mengizinkan kita sebagai pentester untuk menguji aplikasi mereka, kemudian tidak merusak, tidak mencuri data, lalu berkelakuan ataupun melakukan sesuatu ataupun pentest itu dengan transparan dan profesional. Tadi dibuatkan laporannya dan kita info bahwa nih bakal ada traffic yang cukup naik, misalnya seperti itu. Nih bakal ada kerentanan ini, seperti itu. Jadi kita benar-benar laporan secara profesional ke pemilik aplikasi dan menjaga kerahasiaan Bapak Ibu, adanya NDA di awal
dan tentu tanggung jawab sosial. Dan kalau nggak dilakukan, jadi lantas apa bedanya dengan hacker? Ini Bapak Ibu familiar dengan tools ini? Kurang familiar, Pak? Oke. Yang familiar, yang sering. Oke, Pak Sony, Pak Esron. Nah, ini Bapak Ibu beberapa tools yang cukup sering digunakan ya Bapak Ibu, cukup digunakan. Salah satunya yang kita unduh kemarin, kita install kemarin, dan kita lihat di sebelah kiri ini gambar sirip hiu ya Bapak Ibu, sirip hiu. Ini logonya memang namanya Wireshark ya Bapak Ibu, hiu, jadi hiu kabel seperti itu. Nah, ini tools untuk menangkap protokol ataupun menangkap ini komunikasi di level jaringan ya Bapak Ibu, memeriksa lalu lintas jaringan. Nanti di tools ini kita bisa melihat informasi mengenai protokol apa, dari IP mana ke IP mana, kapan, seperti itu. Ini bisa ditangkap menggunakan tools namanya Wireshark. Ini biasa digunakan juga salah satunya di pentest jaringan. Dan kemudian kita lihat Nmap yang mata satu ya Bapak Ibu, ini apakah menggambarkan sebuah organisasi tertentu atau tidak, tapi memang logonya seperti ini ya Bapak Ibu, ada mata satu, Nmap namanya, network mapping, melakukan pemetaan jaringan dan port, sorry. Ketika kita melakukan atau menggunakan Nmap ini, kita berikan perintah Nmap spasi alamat dari website. Nanti akan ada hasil yang keluar mengenai port apa saja yang digunakan dan servisnya apa saja yang digunakan. Kemudian di tengah-tengah ini Bapak Ibu yang warna oranye ada Burp Suite. Ini digunakan untuk juga melakukan intersepsi. Tapi ini dia intercept di level tadi traffic web ya Bapak Ibu, traffic web ataupun bisa juga di mobile. Jadi sebelum request. Jadi sebenarnya ketika kita mengakses website Bapak Ibu, sebenarnya kita misalnya mengakses kemenkeu.go.id. Sebenarnya kita melalui browser itu minta ke server, halo server, silahkan bukain halaman depan daripada Kemenkeu.go.id seperti itu. Dan si server ketika menerima request itu akan memberikan respon berupa tampilan website. Nah, di situ ketika di tengah-tengah komunikasi itu bisa di-intercept Bapak Ibu dan bisa dilakukan modifikasi. Dan itu menggunakan Burp Suite. Ada pula yang di sebelah kanan ini yang tanda petir nih ya Bapak Ibu, tanda petir warna biru nih Zap. Mungkin ada salah satu toko juga atau tenan di mall namanya Zap ya Bapak Ibu. Mirip-mirip lah namanya, tapi ini kegunaannya berbeda. Di sini Zap ini Bapak Ibu kita lihat untuk pemindaian Bapak Ibu, pemindaian kerentanan dikeluarkan oleh UAPS. Dan ini sifatnya open source. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, ini semua sifatnya open source ya Bapak Ibu. Walaupun nanti di Burpsuite ini ada yang versi berbayarnya. Tapi untuk versi community-nya sebenarnya ada dan cukup powerful. Dan kita lihat di sini ada logo M, di perisai gitu ya Bapak Ibu, M, Metasploit, atau di sini framework ataupun tools digunakan untuk melakukan pentest pada sistem komputer. Lalu ada Aircrack, melakukan hack Wi-Fi tetangga. Apakah pernah dengar Bapak Ibu? Apakah itu nyata, mitos atau fakta? Hacking Wi-Fi tetangga? Oke Pak Fade. Oke ya, The Reaper. Oke, The Reaper pernah di familiar ya Pak. Oke Pak Hesron, terima kasih. Dan ya, sebenarnya pada kenyataannya lakukan hack Wi-Fi tetangga itu bisa dilakukan ya Bapak Ibu. Tapi ketika bagaimana melakukannya, kita cek lagi apakah Wi-Fi-nya bisa dihack atau enggak berdasarkan protokol yang digunakan Bapak Ibu. Contohnya yang paling tidak dianjurkan sekarang digunakan adalah WEP ya. WEP
Kalau tidak salah, nanti kita cek lagi bahwa itu tidak dianjurkan karena bisa di-crack. Menggunakan salah satu toolsnya adalah Aircrack NG. Nah, ini sebuah keluarga ataupun sebuah kumpulan alat ya Bapak Ibu untuk mengevaluasi ataupun menguji keamanan pada jaringan wireless. Kabel ya Bapak Ibu. Kemudian ada John the Ripper. John the Ripper yang namanya memang keren-keren ya Bapak Ibu. Memang orang-orang IT ini berikan nama tools yang keren-keren lah seperti itu. Tadi ada nama-nama yang berhubungan dengan binatang, kemudian nama-nama yang berhubungan dengan mitos, mitologi seperti itu, dan kemudian ada tentang kisah-kisah rakyat seperti itu Bapak Ibu. Dan kita lihat John the Ripper ini juga tools untuk melakukan crack pada password. Dan kita lihat juga di sini ada Hydra Bapak Ibu. Ini namanya seperti ini gambarnya Bapak Ibu, naga kepala 3 ini Hydra. Untuk membobol login dengan paksa, brute force. Pernah dengar brute force Bapak Ibu? Nah, ini salah satu toolsnya juga adalah Hydra. Dan tadi SQL injection bisa diotomasi menggunakan tools namanya SQL Map Bapak Ibu. SQL Map. Dan kemudian yang kita download tadi kita unduh adalah OS, sistem operasi yang sudah diinstal dengan tools untuk melakukan hacking. Salah satunya adalah Kali Linux. Mungkin ada yang menyarankan untuk Parrot seperti itu, silahkan saja. Kalau menggunakan Windows juga bisa, bisa. Menggunakan Ubuntu biasa, bisa. Menggunakan Mac atau Mac OS, bisa. Atau menggunakan handphone, bisa juga Bapak Ibu. Tergantung kebutuhan Bapak Ibu dan fleksibilitasnya seperti apa. Tapi kalau di sini case-nya adalah mengapa menyarankan Kali Linux? Karena di dalamnya, di dalam sistem operasi tersebut sudah terinstall sudah terinstall tools-tools yang digunakan untuk hacking. Jadi kita tidak perlu menginstal lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Ini ibarat mengecek rumah ya Bapak Ibu. Dari tahapan yang tadi dilakukan, yakni tahapan planning, discovery, lalu ada attack Bapak Ibu. Izin Pak Anton, suaranya sepertinya tidak kedengaran Pak. Apakah di tempat Bapak Ibu rekan-rekan yang lain juga sama atau di saya aja nih? Sepertinya nge-freeze dia, Mas. Oh ya, siapa? Kita tunggu sebentar, mungkin Bapak Ibu menunggu, mungkin bisa Bapak Ibu siapkan pertanyaan kali ya, nanti kita sampaikan pada saat sesi tanya jawab. Ya, ke disconnect sepertinya, Mas. Siap Pak, ya. Kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu.
Sambil nunggu mungkin Bapak Ibu ya, kita sudah mendengarkan paparan materi dari Pak Anton tadi. Ternyata memang banyak dan komplit sepertinya. Nah, itu baru materi ya, belum nanti prakteknya, karena memang waktu kita juga tidak lama lagi gitu. Mungkin begitu Bapak bisa join, mungkin kita langsung arahkan praktek aja kali Bapak ya. Oke Bapak Ibu, sebagai informasi nih, nantinya kan kita ada sertifikat ya bagi yang mengisi absensi. Nah, nanti cara absensinya itu kita tidak pakai magic word ya seperti sebelumnya, tapi nanti ada form absensi. Nah, nanti di sana ada pertanyaan di form absensi itu. Kemudian cara jawabnya nanti itu jawabannya ada di seksi workshop ini gitu. Nanti ada jawabannya di situ. Nah, maka dari itu untuk Bapak Ibu rekan-rekan silahkan ditunggu ya, disimak juga gitu sampai akhir. Mungkin itu tambahan sedikit ya Bapak Ibu. Sambil menunggu mungkin Bapak Ibu izin mungkin kita diskusi sebentar saja ya, mungkin karena sesi kita saat ini kan workshop dia bentuknya. Nah, tadi udah disampaikan juga oleh Pak Agung gitu ya, akan ada kegiatan menarik gitu. Nah, boleh kita tanya-tanya juga nih ke Pak Agung gitu. Pak Agung, apakah monitor Pak? Mungkin kita bisa diskusi mengenai workshop-workshop yang akan datang gitu Pak. Izin Pak. Sepertinya mungkin Pak Agung belum monitor. Mungkin kita bahas sekilas aja mungkin ya. Jadi kan untuk workshop ini sebenarnya butuhnya itu lebih banyak prakteknya kali Bapak Ibu ya. Cuman memang materinya pun sangat banyak juga dan semuanya daging gitulah istilahnya ya. Nah, mungkin ini minta masukan nih ke Bapak Ibu di kolom chat boleh ya. Masukannya untuk yang akan datang gitu ya, untuk yang workshop ini mekanisme terbaik gitulah ya, seperti apa. Nah, mohon masukan nih Bapak Ibu, kita jawab di kolom chat aja. Silakan Bapak Ibu, apa masukannya gitu kira-kira agar pada workshop berikutnya gitu berjalan lebih
lancar gitu kira-kira Bapak Ibu. Mohon masukan atau saran yang akan membangun kita gitu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Oke, ada masukan nih dari Pak Boy Kusuma Wirayuda. Ini masukan yang bagus ya, ini bagus sebenarnya. Jadi narasumber diundang melalui SP ke Jakarta agar tidak hilang sinyal seperti workshop ini. Karena mengingat jaringan di Jakarta lebih bagus dari beberapa daerah. Ini memang betul ya, kadang kan kalau di daerah pelosok gitu ya, itu jaringannya ya Bapak Ibu tahu lah itu pasti kurang lebih baik dari yang di kota-kota besar gitu ya. Mungkin masukan juga nih Bapak Ibu, bukan narasumbernya saja ya diundang ya, mungkin MC-nya juga diundang kali Bapak Ibu. Mungkin ada yang lain lagi Bapak Ibu masukan saran gitu. Menarik ini masukannya. Iya, apalagi MC-nya juga diundang minimal kan ST 2 hari lah ya, atau 3 hari malah. Hari sebelum dan sesudah gitu. Ada masukan juga nih, jawaban dari Pak Firman Iman Santoso ya. Nanti nggak sejalan dengan digitalisasi, Pak. Iya, memang ada benernya juga ya. Apalagi mungkin yang Pak terutama kali efisiensi Bapak Ibu ya. Jadi kekurangan dana gitulah istilahnya. Padahal dengan digitalisasi sebaiknya memang mengarah ke sana gitu ya. Sangat membantu sebenarnya. Cuma memang balik lagi. Kadang kan kendala teknis kita tidak pernah menduga gitu apa yang akan terjadi. Tapi semaksimal mungkin memang kita udah mempersiapkan diri gitu Bapak Ibu ya. Mungkin ada masukan lain lagi Bapak Ibu. Atau malah acaranya dibuat offline kali ya, diundang semua peserta gitu. Perwakilan setiap unit gitu. Atau untuk anggota gitu ya. Nah ini ada juga nih masukan dari Pak Muhammad Aditya nih. Kalau Teams berat buat bandwidth. Nah alternatif lain yang lebih ringan enaknya apa Pak pengalaman-pengalaman. Ini juga mungkin masukan buat panitia nih bagus nih. Jadi ada pertimbangan gitu platform lain gitu, mungkin Zoom kali mungkin maksudnya Bapak ya. Nah ini bagus juga, ini kan kami catat nih Bapak Ibu buat saran masukan perbaikan ke depan gitu ya. Maaf Bapak Ibu tadi terlempar.
Siap, terima kasih Bapak udah hadir kembali nih, terima kasih. Nah, mengingat waktu juga nih kan Bapak, apakah kita Ya. bisa langsung praktik saja gitu atau masih ada materi yang harus disampaikan dulu? Mohon izin Pak. Bisa Pak, langsung praktik. Ya. Baik, kalau gitu kami serahkan monitor ke Bapak. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak. Oke, terlihat ya Bapak Ibu? Terlihat Bapak. Ya. Bahwa kita lihat di sini Bapak Ibu, di sini kita punya bagi Bapak Ibu yang memiliki perangkat menggunakan Windows. Lalu di sini sudah install ya Bapak Ibu. Posisi installnya berarti nanti tampilan virtual box-nya seperti ini. Ada menu tools, preference, import, dan export. Nah, bagi Bapak Ibu yang download ini kemarin VirtualBox-nya itu filenya .exe ya Bapak Ibu, tinggal install saja seperti biasa menginstal aplikasi lainnya. Double klik seperti itu, double klik dan kemudian maka akan muncul tampilan seperti ini ketika dibuka. Oke, dan di sini di sebelah kiri kita ada folder Bapak Ibu. Folder di mana Kali Linux yang sudah di-download bentuknya seperti ini. Namanya kalau yang versi terbaru Kali Linux 2025.2. Ini versi untuk VirtualBox ya Bapak Ibu dengan chipsetnya AMD dan disimpan di file di file 7-zip ya Bapak Ibu. Dan ketika kita ekstrak seperti ini tampilannya, ada dua file ya Bapak Ibu, ada dua file namanya VBox dan ada namanya VDI. Kalau kita lihat di sini size-nya 14 GB ya Bapak Ibu. Jadi memang file ini cukup besar dan memang nanti akan membutuhkan storage yang cukup besar pula Bapak Ibu. Dan ini sebenarnya gampang saja Bapak Ibu kalau Bapak Ibu menggunakan tadi VirtualBox dan juga menggunakan Windows. Ketika ini sudah diekstrak file tadi, file ini diekstrak dan memang akan memakan waktu yang cukup lama karena dia di sini file zip-nya, arsipnya adalah 3,4 GB, sedangkan ketika diekstrak itu filenya menjadi 14 GB ya Bapak Ibu. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Izin Pak, ada yang bertanya Pak. Ya, Saya bacakan ya Pak. Mumpung masih di VirtualBox, mau nanya, VirtualBox perlu hardening atau pengamanan tambahan nggak Pak? Kalau mau coba-coba hal yang berisiko. Nah, izin Pak. baik. Terima kasih Pak. Pak Aditya ya. Baik Pak Aditya. Untuk VirtualBox ini kalau memang mau beresiko ya Pak, atau melakukan kegiatan yang beresiko, contohnya analisis malware, bisa dilakukan di laptop yang tidak digunakan atau di komputer yang tidak digunakan untuk perkantoran Bapak Ibu. Dan kalau bisa laptopnya itu tidak terkoneksi juga ke jaringan di kantor. Seperti itu Bapak Ibu. Dan kemudian di VirtualBox-nya juga dimatikan untuk share foldernya. Share folder itu seperti ini. Sorry, di details. Di setting. Nah, di share folder ini dimatikan nanti Bapak Ibu. Kemudian di networknya juga dimatikan, tidak terhubung dengan bridge. Seperti itu Pak Aditya. Semoga terjawab ya Pak. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi.
Tampilannya akan seperti ini ya Bapak Ibu. Yang sebelah kiri ini VM yang sudah pernah saya install. Dan nanti ini silahkan di double klik. Sorry, VBox-nya. Nah, nanti akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Tampil seperti ini, kita lihat otomatis terpasang di ini ya Bapak Ibu, di virtual box-nya. Dan kita lihat di sini Bapak Ibu, di spesifikasinya yang secara default digunakan adalah memori RAM-nya 2 GB, lalu akan nanti menggunakan storage sebesar 80 GB Bapak Ibu. Lalu nanti kita lihat bahwa di level networknya menggunakan satu adapter, ya ini NAT. Nah, di sini kita perlu sedikit ubah ya Bapak Ibu. Kita perlu ubah. Ini base memorinya diubah menjadi 4 GB minimal ya Bapak Ibu yang saya rekomendasikan. Tapi nanti bisa dicek juga minimum spesifikasinya. Lalu kita lihat juga tadi sudah. Kemudian ada yang sedikit berbeda Bapak Ibu. Di Bapak Ibu tentu mungkin tidak ada ini NAT network ya. Tidak akan muncul seperti ini. Nah, tapi nggak apa-apa dilakukan pakai NAT, pakai bridge. Ini kita coba contohkan pakai bridge ya Bapak Ibu. Nanti dengan menggunakan bridge ini akan memiliki si Kali Linux ya akan memiliki IP yang sama dengan si host kita, Windows kita seperti itu Bapak Ibu. Oke, ketika seperti ini kita jalankan, kita coba jalankan ya Bapak Ibu. Berarti sisa sambil menjalankan ya Bapak Ibu, kita diskusi tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya. Ya, tampilannya nanti akan seperti ini. Loading ya Bapak Ibu. Apakah tampilan di Bapak Ibu sama seperti ini? Boleh di kolom komentar. Ada yang kasih jempol Pak, sepertinya sama Pak. Sama ya Pak. Baik, terima kasih. Dan di sini secara default ya Bapak Ibu, ketika mendownload file ini VirtualBox-nya, Kali Linux yang versi VirtualBox, maka username dan kata sandinya adalah Kali dan kata sandinya juga Kali Bapak Ibu. Jadi kali-kali seperti itu. Oke, saya coba ganti ini. Oke, tidak apa-apa. Seperti ini dulu ya Bapak Ibu. Dan kita lihat di sini pengenalan sedikit ya Bapak Ibu Kali Linux-nya. Bahwa sini sudah banyak tools ya Bapak Ibu. Bahkan ada Burp Suite dalamnya, ada Dirby, Dirbuster. Mungkin Bapak Ibu familiar, GoBuster. Lalu ada Initial Access, Resource Development. Ini tahapan-tahapannya ya Bapak Ibu. Lalu ada Persistent. Ini ada tools-tools yang dikategorikan untuk tahap persistence ya Bapak Ibu. Lalu ada Privilege Escalation, Discovery, dan banyak lagi tools-tools yang bisa digunakan. Bahkan dalamnya ini ada tools forensik ya Bapak Ibu. Autopsi. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu di sini terminal. Bapak Ibu pernah dengar komen atau perintah yang namanya WIS? Oke.
Pernah ya Pak? Ini coba display. Ya agar tampilannya lebih lega ya Bapak Ibu. Salah satu hal yang bisa dilakukan Bapak Ibu adalah tadi untuk menjawab pertanyaan di awal banget, di slide awal. Apa yang bisa saya lakukan untuk memulai? Pertama, kita siapkan tadi Kali Linux kita sebagai alat tempur. Kedua, tadi kita punya pemahaman mengenai beberapa kerentanan yang ada. Dan ketiga, kita praktik Bapak Ibu. Salah satu praktik yang bisa kita gunakan tadi adalah ini kalau kita buka browsernya ya Bapak Ibu di Firefox, ada yang sama ya. UIS juga tersedia di internet. Aduh, IP saya kelihatan ya. Ini adalah IP saya. Kita coba cari. Silakan cari website ini ya Bapak Ibu. Apakah ada atau tidak. Kemudian kita cari di sini. Oh, ternyata ada ya Bapak Ibu. Kalau memang ada sedikit perbedaan. Jadi ini terminal ya Bapak Ibu. Di sebelah kanan di terminal kita ketikkan WUIS spasi alamat websitenya tanpa menggunakan HTTP. Atau seperti ini. Ternyata bisa juga dilihat. Ini levelnya masih mencari informasi ya Bapak Ibu. Information gathering. Kita lihat nih bahwa website kamsip.id ini domain ini registrinya bahwa dia didaftarkan di jagoan hosting ya Bapak Ibu. Salah satu nama ini hosting. Jadi sebut merek ya Bapak Ibu. Mohon maaf. Dan kemudian kita lihat di sini juga ada kemenku.go.id bahwa ternyata di sini berhubungan informasinya dengan ini Telkom Hosting. Lalu ada NS8 ini name server ya Bapak Ibu juga. Dan sepertinya ini dilakukan pendaftaran oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ini salah satu teknik information gathering yang bisa dilakukan ya Bapak Ibu. Kemudian kita menggunakan Dirby. Dirby adalah salah satu tools untuk melakukan pencarian file, pencarian direktori, pencarian path, halaman-halaman yang ada di website. Contohnya kita lihat. Jadi perintahnya cukup sederhana, dirby spasi kamsip.id atau spasi alamat domainnya atau IP. Kita lihat apakah membutuhkan HTTPS atau enggak. Oke, ternyata error ya Bapak Ibu. Error dan ternyata membutuhkan yang namanya URL format dalam bentuk HTTP seperti ini Bapak Ibu. Kita lihat. Ternyata tidak bisa. Mungkin di Bapak Ibu ada yang bisa. Kemudian kita cari seperti ini. Ternyata dengan menambahkan S di HTTP-nya, ini mulai berjalan ya Bapak Ibu. Ini kadang bisa lama, bisa cepat, tergantung dari koneksi internet kita, tergantung daripada kemampuan ataupun spesifikasi di perangkat kita, seperti itu Bapak Ibu. Oke, nanti sambil menunggu berjalan, kita juga contohkan penggunaan ini, Nmap Bapak Ibu. Tadi Bapak Ibu ingat salah satu toolsnya adalah Nmap. Bisa dilakukan Nmap seperti ini. Dan dia nanti juga akan melakukan scanning Bapak Ibu dan membutuhkan waktu.
Baik, sampai sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu rekan-rekan, jika ada pertanyaan boleh disampaikan. Karena waktunya sebentar lagi ya Pak Hesron ya. Pak, ini ada pertanyaan Pak, izin saya bacakan ya, dari Ibu Winda Mayasari nih Pak. Izin tanya Pak, beda dir dan dir search apa ya Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Winda. Sangat ini pertanyaannya menarik bahwa memang kita lihat ada namanya dir search, dirbi, dirbuster dan lain sebagainya. Sebenarnya fungsinya sama aja Bu untuk melakukan directory searching seperti itu. Dan mungkin perbedaannya nanti adanya penggunaan word list yang digunakan, dan sebenarnya word list itu bisa digunakan atau di custom. Contohnya ketika menggunakan dirbi, defaultnya menggunakan word list ini Bapak Ibu. Word list ini. Dan kalau kita lihat isinya apa sih di dalam isi common.txt ini? Kita pakai perintah cat ya Bapak Ibu, cat. Kita lihat paste, ini alamat ini word list-nya tadi. Dan ini semua kata-kata ataupun kata huruf yang akan dites oleh si dirbi tadi Bapak Ibu. Jadi istilahnya dalam penggunaan dirbi ini digambarkan sebagai halo dirbi, halo Kali Linux dengan menggunakan dirbi nih. Silahkan cari informasi-informasi mengenai ini word list tadi yang kita sediakan ke website target. Nah, itu Bapak Ibu. Ini nggak jalan ya Bapak Ibu. Ini antara internet saya yang jelek atau memang website kamsip.id ini melakukan blocking ke IP saya. Jadi ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Terjawab ya Bu Winda. Semoga terjawab. Baik, apakah ada lagi? Ini ternyata waktunya sedikit ya Pak. Saya nggak terasa kalau ternyata isi untuk teorinya tadi terlalu panjang rasanya. Karena memang materinya daging semua sih Pak, jadi memang bagus juga. Terima kasih Pak. Oke, kita coba sambil jalankan salah satu VM lagi. Izin Pak, sembari mungkin ada pertanyaan lagi Pak, izin saya bacakan ya Pak. Baik, Dari Pak Doni Wahyudi Pak, Pak, untuk yang menggunakan penyedia layanan seperti Cloudflare, apakah bisa di-scan? Nah, izin Pak. bisa Pak. Jadi layanan seperti firewall, layanan seperti load balancing, layanan seperti WAF, itu bisa aja di-scan, tetap bisa, tapi itu akan lebih aman dibanding website yang tidak menggunakan sama sekali. Karena ada rules, ada seperti penolakan nanti Pak. Ada penolakan kata saktinya. Oke, nanti ada penolakan ketika adanya request anomali ataupun berbahaya yang nyampai di Cloudflare seperti itu Pak. Jadi malah ketika website atau aplikasi dipasangi seperti tadi penyedia layanan pihak ketiga itu, maka akan lebih baik. Tapi pada konsepnya masih bisa dilakukan scan. Dan tapi hasilnya memang tidak sebanyak dibanding website yang masih kosongan. Seperti itu Pak. Mungkin terjawab. Terminal itu apa ya Pak? Oke Bapak Ibu, ada lagi yang lain mungkin. Nah, kalau kita contohkan Bapak Ibu di sini, ini sudah muncul iklan ya, kita tutup. Kira-kira bisa molor sampai berapa lama ini Pak Esron?
Kan niatnya sampai jam 9 ya Pak? Siap, memang di jadwal sampai jam 9 Pak. Mungkin kita maksimalkan 5 menit lagi mungkin izin Pak. Baik Pak. Baik Bapak Ibu, apakah ada lagi? Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu, kebetulan di sini ada salah satu VM lagi, punya saya, Metasploitable. Nanti bisa share juga, saya share ke grup. Contohnya, di sini sudah terhubung dengan sama-sama di IP 172.17.1. Kalau Kali Linux saya IP-nya adalah 214, sedangkan di Metasploitable saya di IP-nya ada 228. Kita coba ping. Oke, bisa ya Bapak Ibu. Dan kita coba contohkan yang tadi ya Bapak Ibu. Oh, ini ternyata gagal ya operation timeout. Kita coba contohkan lagi di RB Bapak Ibu. Dengan IP apakah bisa atau tidak. Ternyata sama, harus membutuhkan format URL ya Bapak Ibu dengan masukkan ini protokol HTTP depannya. Nah, ketika berjalan nanti seperti ini Bapak Ibu. Oh, ternyata di dalam website dengan alamat 172 bla 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 titik 228 ada nih. Ada directory atau ada folder dengan nama DAV. Kemudian dalamnya juga ada index.php, php info, dan lain sebagainya. Nanti akan otomatis lagi sepanjang ini Bapak Ibu dijalankan. Kalau kita mau cek juga bisa. 172, 17, sorry, 228. Ini tampilan di server ini ya Bapak Ibu, yang tadi saya serang. Kemudian tadi dikatakan bahwa ada folder ini. Oke, ternyata benar ya Bapak Ibu, ada folder ini. DAV. Kemudian ada folder ini phpMyAdmin juga benar, ada ya di dalamnya. Nah, kemudian ada tidak ini konfigurasi ataupun informasi mengenai PHP-nya. Ada ya Bapak Ibu. Dan ini biasanya kalau masih ada file ini ditemukan di website yang production, yang public, ini sebagai temuan Bapak Ibu. Temuan bahwa adanya file konfigurasi PHP yang memunculkan informasi yang cukup sensitif lah atau bisa digunakan oleh hacker. Ini sedikit kenalan dengan DVWA. Di sini ada salah satu lab yang bisa digunakan untuk belajar tentang apa itu brute force, apa itu command execution, apa itu CSRF, apa itu file inclusion, dan apa itu SQL injection. Kemudian ada cross-site scripting juga. Nanti bisa kita masukkan ke agenda berikutnya mungkin ya Pak, untuk praktik lebih dalam lagi mengenai DVWA. Siap, terima kasih Pak. Mungkin ini ada pertanyaan sedikit aja Pak. Mungkin kita Iya, Pak. Pak bisa jawab singkat mungkin. Tadi ada pertanyaan di atas sih Pak, udah tenggelam nih. Saya kopikan lagi coba di kolom chat ya Pak. Dari Bapak, bentar ya, dari Pak Sony Arif Mulyawan nih Pak. Jadi weak password policy terkait aplikasi yang tidak memberikan aturan yang ketat pada pembuatan password seperti jumlah karakter, penggunaan simbol dan angka. Nah ini mungkin maksudnya mengenai weak password nih Pak, mohon penjelasannya Pak. Benar sekali Pak Sony. Di mana sebenarnya ada di NIST ya Bapak, sudah ada itu diterapkan salah satu standar penggunaan password yang baik menurut mereka bahwa minimal 8 karakter. Seperti itu contohnya harus menggunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Dan ketika ini
tidak ditemukan di website atau aplikasi, ini sebagai temuan, Pak. Ini sebagai temuan, biasa levelnya low, dan juga penggunaan CAPTCHA seperti itu yang tidak ini diterapkan di website, itu bisa masuk ke dalam salah satu temuan ini, Pak. Weak password policy namanya. Mungkin terjawab ya Pak Sony, seperti itu. Semoga terjawab Pak Sony. Ada nih Pak satu lagi izin Pak. Dari Pak Fendi Haryanto. Mungkin ini pertanyaan terakhir kali Pak ya, karena waktu Iya, kita Pak. juga habis. Boleh, Pak. Pertanyaannya, izin Pak, mau tanya ketika kita diberikan tugas untuk melakukan pentest suatu aplikasi, apa prosedur yang harus kita lakukan Pak? Nah, izin Pak. Baik, Pak. Terima kasih Pak Fendi atas pertanyaannya. Ketika kita diberikan tugas ataupun proyek untuk pentest, hal yang pertama dilakukan seperti tahap tadi adalah scope, menentukan scope-nya, Pak. Scope-nya, targetnya, lalu batasannya seperti apa. Kemudian setelah itu clear, alamatnya clear, kemudian user yang digunakan seperti apa clear, kita bisa langsung masuk tahap teknisnya tadi, Pak. Dari information gathering hingga eksploitasi. Dan itu semua, ketika itu semua sudah dilakukan, saya sarankan untuk semua kegiatan itu didokumentasikan. Agar apa? Agar memudahkan kita dalam penyusunan dokumen. Karena nanti di dokumen laporan itu akan dibuatkan langkah-langkah menemukan kerentanan. Seperti itu, Bapak. Semoga terjawab. Ya Pak, ini mungkin lanjutan Pak, nyambung juga sepertinya Pak. Mungkin butuh penegasan kali Pak. Jadi dari Pak Muhammad Zikri Fahmi, pertanyaan ini saya mau nanya juga nih Pak. Jadi alur pentest itu dari awal hingga akhir seperti apa? Mungkin gambaran besarnya kali Pak ya. Silakan Pak. Benar, Bapak. Oke, gambaran besarnya seperti yang tadi ya, Pak. Alurnya seperti ini. Dari kita menentukan ruang lingkupnya, kita menentukan alamatnya, kita menentukan user apa yang digunakan, kita boleh nggak melakukan sampai tahap DDoS. Nah, itu semua dilakukan di perencanaan, kita deal, kita sepakat dengan pemilik aplikasi, entah itu aplikasinya levelnya antara saya staff dengan direktur seperti itu, internal, karena pentestingnya internal, itu dilakukan komunikasi di awal dan perencanaan, lalu masuk ke tahap yang teknis. Mulai dari pengumpulan informasi, seperti tadi kita melakukan DIRB atau DIR search. Lalu pemindaian, kita nanti cemplungin alamat website atau alamat aplikasinya ke OAuth contohnya. Lalu masuk hingga ke tahap analisis, temuan, dan pelaporan. Seperti itu, Pak. Mungkin Ya, Pak, terjawab ya, Pak? Ya, semoga terjawab Pak. Jadi mengingat waktu juga nih Pak, memang luar biasa ya Pak materi hari ini, benar-benar sebuah sesi yang membuka mata gitu ya. Dari konsep hingga demonstrasi praktek pun sangat luar biasa. Nah, terima kasih nih Pak Anton atas ilmunya Pak, sangat berharga nih bagi kita semua. Kemudian ini ada juga masukan tadi, saya bacakan sebentar Pak. Jadi kalau bisa minggu depan lanjut part 2, part 3 gitu ya. Itu nanti mungkin dari panitia diskusi ke narasumber Pak ya. Iya, Kemudian sepertinya memang pertanyaan udah semua. Kemudian memang sangat mencerahkan gitu lah Pak dari materi yang Bapak sampaikan. Semoga jadi ilmu yang berguna bagi kita semua gitu Pak. Kemudian terakhir kami mengucapkan terima kasih juga nih Pak kepada seluruh cyber guardians gitu ya yang telah berpartisipasi, yang sangat antusias gitu ya dari awal sampai akhir, walaupun tadi sebentar ada kendala teknis gitu Pak ya, ini kami mohon maaf. Saya ada pantun nih Pak, pergi ke benteng membawa panah, mencari celah lalu dilaporkan, ilmu penting sudah diamanah, saatnya kita amalkan dan terapkan. Tepuk tangan virtualnya Bapak Ibu. Kemudian saya mengingatkan juga untuk presensi Bapak Ibu, udah di-share tadi di kolom chat, mohon segera diisi. Kemudian jangan lupa juga untuk follow akun sosial media kita ya, Team of Cyber Guardians. Nah, untuk jadwal lengkap dan workshop lainnya.
Nah, kemudian mewakili seluruh panitia yang bertugas, saya Hesel Ginting, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetaplah menjadi penjaga garda terdepan keamanan cyber Kementerian Keuangan. Selamat pagi. Terima kasih semua Bapak Ibu, Pak Anton. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf tadi jika ada kendala dan kekurangan. Ya,